Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kajubata. Selamat siang kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Danrem 102 Panju Panjung, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Wakapolda Kalimantan Tengah, Irwasda Polda Kalimantan Tengah beserta pejabat utama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua KPID Kalimantan Tengah, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua FKUB Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Ketua IJTI Kalimantan Tengah, Ketua PWI Kalimantan Tengah, para pemimpin redaksi media TV, media cetak, media elektronik, online, dan mitra humas, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita semua dapat hadir di Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah dalam acara rilis akhir tahun 2023 Polda Kalimantan Tengah. Agenda tahunan yang digelar secara rutin untuk menyampaikan kepada publik tentang kebijakan pimpinan Polda Kalimantan Tengah dan pencapaian kinerja Polda Kalimantan Tengah selama tahun 2023. Untuk itu, mari kita simak penyampaian rilis akhir tahun 2023 oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan dan saya hormati Pak Wakajati, Pak Danrem, atau Forkopimda yang lain, dari Ombudsman, Bawaslu, kemudian juga kolega pejabat utama Polda, Pak Waka, Pak Ir, teman-teman sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, karena kalau disebut satu persatu bisa selesai habis terawehan. Tapi yang pasti saya berterima kasih dan mengapresiasi yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan rilis akhir tahun Polda Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2023. Tapi salamat linguna latai, salam sahujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Kayaknya udah selesai ya, kalau udah itu udah bisa selesai. Harus saya hafal ini Pak Danrem. Nah, kita cepet-cepetan hafal yang mana gitu. Nggak tahu kalau ini Pak Hakim yang orang Pekalongan udah hafal, sampun hafal ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan bisa duduk bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk melakukan kegiatan rilis tahunan akhir tahun 2023. Kemudian juga atas nama keluarga besar Polda Kalimantan Tengah, saya mewakili menyampaikan selamat Hari Natal 2023 bagi yang merayakan dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Nggak tahu acaranya di mana ya, menyambut Tahun Baru. Kemarin saya udah rembukan sama Pak Danrem sama Pak Kajati, acaranya di mana gitu. Tahun Baru jadi ya teman-teman sekalian ya. Saya harus optimis, katanya 2024 harus lebih baik dari 2023. Saya kan masih nanya 2023 nih. Tahun baru jadi ya?
Alhamdulillah, bismillah, harus optimis kita. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai Kapolda Kalimantan Tengah berkaitan dengan kegiatan ini. Merupakan refleksi kinerja dari Polda Kalimantan Tengah secara umum tahun 2023. Kalau tadi sudah disampaikan secara visual, kaleidoskop namanya ya? Kenapa kaleidoskop? Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa tantangan lingkungan strategi global, kita kalau yang rajin nonton TV, selain yang telenovela maksud saya, selain yang drama Korea, selain yang ini, kalau kita rajin nonton TV, berita-berita nasional, maka yang disampaikan berkaitan dengan lingkungan strategis global, banyak beberapa hal yang kita ketahui, baik itu secara umum, kita ketahui adanya perang antara dua negara, penghasil gandum, kemudian terakhir juga di daerah jalur Gaza, maka tentu akan berpengaruh langsung tidak langsung, karena nanti berkaitan dengan BBM, dengan kita import gandum dan hal-hal lain. Tetapi itu menjadi pengetahuan kita bersama untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana Kalimantan Tengah itu bisa lebih maju tahun 2024. Kemarin juga berkat Bapak Ibu sekalian bahwa kepercayaan publik terhadap Polri, angka yang kemarin dirilis oleh Pak Kapolri melalui Litbang Kompas adalah angkanya 87,8%. Saya terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kerjasama kontribusi kepada kita sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada Polri dengan angka 87,8. Jadi kalau kita bicara angka 87,8 itu angka ataupun metode, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagaimana Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan jajaran bisa hadir di masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan tidak menyakiti masyarakat. Dan tentunya itu yang paling penting. Tadi kita ketemu di ruang sebelah, ada Pak Danrem, ada Pak Wakajati, yang saya baru yakin kalau Pak Wakajati itu asli Gresik. Saya baru yakin tadi, karena beliau menyampaikan, Pak dari mana Pak? Dari Gresik. Gresik, nah, karena ngomongnya Gresik, saya yakin bahwa beliau adalah orang asli Gresik. Sama kayak orang, kalau saya dulu pernah dinas di Jambi, kalau ditanya, orang mana? Orang Palembang, saya nggak yakin dia orang Palembang. Tapi giliran dia bilang, saya asli Palembang, saya yakin dia Palembang. Pak Waka pernah dinas di situ. Tadi kita berdiskusi kecil, bagaimana kita semuanya yang sudah diberikan rezeki, anugerah, luar biasa pokoknya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan anugerah, sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kesempatan seperti sekarang ini. Maka titiknya adalah bagaimana kita bersyukur kita, itu tidak hanya satu institusi, tapi semuanya. TNI, Polri, Kejaksaan, Ombudsman, Antara, RRI, TVRI, teman-teman media, bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Dengan Ombudsman, nanti Ombudsman nggak disebut, saya ini sama Ombudsman pusat lagi, Mas Indraza. Kita bilang, kalau kita sepakat bilang pakai kata kita, maka semuanya yang ada unsur di Kalimantan Tengah itu harus bekerja sama untuk kemanfaatan dengan masyarakat. Kalau yang disampaikan oleh Pak Presiden berkaitan dengan 87,8, tanpa teman-teman sekalian, polisi tidak akan bisa sampai pada saat titik sekarang. Tapi tentunya, untuk mempertanggungjawabkan nilai 87,8, kita harus juga memberikan kemanfaatan buat masyarakat Kalimantan Tengah. Kalau Bapak Ibu setuju, tapi setuju napa mboten? Setuju ya Pak, Ibu? Setuju, oke.
Berkaitan dengan itu, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan analisa situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Tengah. Secara umum angka itu kasus jumlah tindak pidana mengalami kenaikan sebesar 8%. Jumlah tindak pidana tahun 2023 dibandingkan oleh tahun 2022 naik 8%. Penyelesaian perkara mengalami penurunan sebanyak 403 kasus. Kemudian untuk kejahatan konvensional menjadi kasus terbanyak di antara kasus yang lain, yaitu 2408. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media sekalian, kembali lagi apakah angka itu menjadikan patokan kita untuk bicara mencarikan solusi? Menurut saya angka itu dipakai untuk menjadikan dasar bahwa kita ke depan menjadikan solusi menjadi lebih baik. Angka boleh bergerak apapun juga. Yang tadi terpenting saya pesan dengan Pak Wakapolda, teman-teman PJU segala macam, yang penting bukan angka gelap. Angka gelap itu kita bisa bayangin, kalau ruangan ini tiba-tiba digelapin, kita nggak bisa ngerti apa-apa. Angka gelap itu angka yang tidak sesungguhnya ada di lapangan. Jadi kita juga butuh bantuan dari teman-teman sekalian, Forkopimda, semuanya, Pemda, dan teman-teman media, untuk sama-sama 2024 kita harus menjadi lebih baik. Kalau dilihat Poresta, Palangkaraya, itu jumlah tindak pidananya paling banyak terjadi. Palangkaraya. Bapak Ibu sekalian tentunya juga sudah paham bahwa wilayah Kalimantan Tengah itu begitu luas, jumlah penduduknya berapa? 3,9 penduduknya, 2,7. Itu ngumpulnya ada di beberapa tempat yang tidak seperti kita lihat di Jawa. Kalau Jawa hampir sama rata, tapi di sini berarti ngumpul. Berarti walaupun jumlah penduduknya tidak besar, dengan wilayah yang begitu besar, itu pasti ada karakteristik tersendiri untuk kita sepakat menjaga Kalimantan Tengah aman dan nyaman. Kasus yang sering terjadi adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Jadi kasus pencurian dengan pemberatan jangan dibayangkan pencurian dengan membawa alat berat ya, tapi pencurian biasa yang menjadi pencurian berat apabila dilakukan lebih dari 2 orang atau malam hari dalam situasi musibah. Gitu ya Pak Hakim ya. Nanti kalau salah tolong ditegur. Jadi kejahatan pencurian pemberatan itu yang paling sering terjadi. Kemudian pada saat Anlef Laka Lantas 2023 jumlah laka lantas mengalami kenaikan, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan. Kembali lagi kepada angka itu menjadi suatu ukuran kita untuk menjadikan dasar apa yang harus kita lakukan ke depan lebih baik. Saya meminta kepada Dirlantas dengan satuan lantas di bawah sampai dengan tingkat di bawah, tujuannya lantas itu punya pekerjaan yang namanya Kamsel Tipcar Lantas. Gitu ya Pak Dirlantas ya. Kenapa singkatannya panjang banget sih? Kamsel Tipcar Lantas. Kamsel Tipcar Lantas gitu ya. Saya minta kepada Dirlantas untuk bagaimana menciptakan Kamsel Tipcar Lantas tidak hanya bentuk slogan, tidak hanya bentuk laka lantas naik atau turun, bagaimana penyelesaian dari penanganan laka lantas naik dan turun, tetapi saya minta Pak Dirlantas ke depan sudah mempunyai konsep bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah itu punya gaya hidup itu apa bahasa Jawanya? Lifestyle ya. Bahasa Gresiknya lifestyle ya Pak. Bagaimana gaya hidup di Kalimantan Tengah itu menjadi gaya hidupnya adalah dia akan melengkapi
kelengkapan pribadi, dan kelengkapan kendaraan bermotor jika dia menggunakan jalan raya. Jadi tidak lagi kayak peristiwa ataupun yang ada seperti film kartun itu Tom and Jerry ya. Kadang-kadang tikus dikejar. Saya bisa jelasin. Pernah nonton Tom and Jerry kan? Atau saya yang merasa paling tua di sini karena mengalami Tom and Jerry. Itu cerita tentang apa tuh, Mbak? Mas? Kucing sama tikus. Jadi tidak lagi target tujuan dari lantas adalah seperti, ini apostrof aja ya, kayak Tom and Jerry. Terkadang tikusnya dikejar kucing. Kalau udah sampai ujung, tikusnya banyak, kucingnya dikejar sama tikus. Tidak lagi posisi kejar-kejaran, tetapi bagaimana lantas dengan kekurangan, dengan kerjasama dengan kekurangan, pasti kita punya kekurangan, kerjasama dengan Pemda, masalah etle, itu juga harus kerjasama dengan Pemda, menjadikan gaya hidup masyarakat Kalimantan Tengah untuk tertib dalam berlalu lintas. Bagaimana kelengkapan kendaraan itu harus ada BPKB, STNK, SEN, lampu spion, lampu depan, lampu belakang. Kemudian juga bagaimana si pengguna kendaraan itu dia harus punya SIM. Yang di ruangan ini udah punya SIM semua kan? Sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu? Sampun nggih? Ya, alhamdulillah. Jadi gaya hidup ataupun itu yang menjadi tujuan dari lalu lintas, angka tetap menjadikan patokan, tetapi menjadikan hal yang ke depan harus lebih baik. Kemudian Polresta Palangkaraya, Kodim, Polres Ruyan menjadi Polres dengan jumlah laka yang terbanyak. Kita harus ngeliatin benar identifikasinya. Saya berharap dengan Pak Dirlantas dan kelengkapannya seperti contohnya begini. Penindakan itu tinggi, jangan buru-buru kita bilang, penindakan rendah, jangan buru-buru kita bilang masyarakat tertib berlalu lintas. Bisa jadi polisinya yang malas, gitu ya. Angka itu kecil, maka itu harus dihitung dengan baik dan benar. Untuk masalah lalu lintas. Kemudian di tahun 2023 kita banyak menggelar operasi, baik operasi keselamatan Telabang 2023, operasi ketupat Telabang 2023, operasi antik, operasi patuh, operasi warna laga, operasi zebra, operasi mantap, operasi lilin, sama operasi plastik ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian, operasi plastik enggak termasuk operasi kepolisian, baik itu terpusat ataupun mandiri. Yang tidak hanya operasi plastik ya, Pak Erlan ya. Kemudian dalam tahun 2023, Direktorat Narkoba melakukan kegiatan yang hasilnya kembali lagi menjadi angka, itu jumlahnya 623 perkara. Narkoba. ...620 kasus narkotika dan 3 kasus obat berbahaya. Bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kelengkapan dari warga Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Tengah, bahwa narkotika itu situasi yang harus kita perangi bersama. Dia menjadi suatu hal yang jahat. Gitu ya. Bapak Ibu udah kenal dengan Dir Narkoba yang baru? Coba berdiri Pak Dodo. Oh, seger kan? Oke. Oke, makasih duduk. Karena kalau kelamaan nanti baca pantunnya banyak dia.
Saya coba menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, Dir Narkoba yang baru, kenapa saya harus, kita, Polda, dan semuanya harus punya komitmen bahwa narkotika, itu undang-undangnya masalah penyalahgunaan kan. Berarti kalau tidak disalahgunakan, boleh menggunakan narkotika. Oh iya, kayak operasi, kayak anestesi, itu kan menggunakan narkotika. Bapak Ibu yang pernah mengalami kesakitan kemudian diberikan rasa penghilang sakit, itu jangan dibilang bukan narkotika itu heroin itu dengan dosis yang tepat. Maka narkotika itu adalah penyalahgunaan. Ternyata di Kalimantan Tengah kita harus serius menangani narkotika. Ada beberapa gejala atau fakta yang diungkap oleh teman-teman narkoba, itu jadikan pedoman. Saya perintahkan kepada Dir Narkoba ataupun yang sebelumnya, tolong anatomi kejahatan narkotika itu dibuat. Ya, saya menggambarkan anatomi kejahatan narkotika itu seperti pohon. Pohon itu ada batang, ada ranting, ada daun, ada akar, ada media di mana dia tumbuh. Itu menjadi pekerjaan serius kita bersama. Kenapa? Kalau yang ditangkap katakanlah polisi dengan BNNP atau siapapun menangkap barang bukti yang nilainya katakanlah 10 M. Tahu 10 M, Bapak Ibu? Bukan ember, tapi 10 miliar, itu saya bisa pastikan dari pengalaman pekerjaan saya, bahwa yang beredar, yang tidak ketahuan, itu bisa 20 kali lipatnya. Kalau diungkap barang bukti senilai 10 M, maka bisa 20 lipat lebih yang tidak ketahuan. Jadi konsekuensinya gimana? Tanggung jawab kita bersama. Saya udah bilang sama Pak Danrem, sama teman-teman Kejaksaan Tinggi dengan semuanya, barangnya masuk dari mana sih? Itu yang harus kita ketatkan dan harus kita bersama-sama memberikan informasi bagaimana memberantas penyalahgunaan narkotika. Ya Pak Dir Narkoba ya, udah bisa jadi 3 pantun tuh. Iya. Teman-teman dari narkoba, jumlah tersangkanya 744, ada pengguna, pengedar, ada yang pengguna dan pengedar, gitu ya. Yang pengedar bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Saya pesan sama Dir Narkoba, jangan ditindak pidana pencucian uang menggunakan deterjen atau menggunakan ini ya, nanti nggak bisa terungkap. Jadi itu yang menjadi concern bersama, pohonnya harus punya. Kenapa tadi saya bilang, kalau 10 M barang bukti, maka dia di bawah permukaan bisa 20 kali lipat atau lebih. Karena yang dijaga oleh sindikat, itu adalah bukan barang buktinya yang ketangkep, tetapi pasarnya yang dia punya. Beda tuh kalimatnya. Jadi yang dikhawatirkan sama mafianya itu bukan barang yang ketangkap oleh aparat penegak hukum. Yang dikhawatirkan adalah pasarnya. Kita boleh bandingkan sama contoh kalau pedagang bakso keliling, kalau kita lihat nilai dari pedagang bakso, dia punya modal, dia bikin gerobak, dia beli bahan, dia bisa ramu, dia bisa muter, dia jual beli dengan yang suka dengan bakso, hasil itu bisa dihitung. Tapi yang dijaga oleh pedagang itu adalah pasarnya. Kalau dia sudah muter kemana-mana, dia yang harus jaga. Begitu juga dengan narkotika. Yang dia jaga adalah pasarnya. Jadi, kalau barang bukti 10 M, semua bisa dikerjain dengan menggunakan uang mereka bagi aparat penegak hukum. Siapa aja bisa.
gitu ya. Karena harapannya dia adalah menjaga pasar. Itu yang menjadi fokus kita ya, Pak Dodo. Kemudian beberapa Polres Kotim, Kobar, Kapuas, Palangka, narkoba. Terima kasih atas pengungkapannya yang jumlahnya, tapi tetap saya bilang barang bukti itu bukan patokan, tapi patokannya adalah bagaimana seorang penyidik aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana narkoba, dia harus punya anatomy of crime-nya. Saya analogkan di pohon tadi. Beberapa saat yang 2023, Polda Kalteng juga mengungkap beberapa kejahatan dunia maya. Saya sampai sekarang belum pernah dapat penjelasan nih, mau dari Dirkrimsus atau dari teman-teman sekalian, kenapa sih dibilang dunia maya? Jadi ada kegiatan berkaitan dengan dunia maya tadi, ada pidana pencemaran nama baik, penipuan, pornografi dalam pelaksanaan patroli dunia maya. Kok kenapa dunia maya ya? Ini perlu juga jadi pemikiran teman-teman ombudsman nih, supaya kita tidak maladministrasi dalam pelayanan publik. Gitu. Itu ada beberapa kejadian yang sudah diungkap, kemudian juga ada kasus perselisihan antara netizen, pornografi, dan berita hoax sebanyak 127. Berkaitan dengan kesempatan ini ada teman-teman dari Bawaslu dan kita teman-teman semua, kita tahu tagline pemilu 2024 adalah pemilu damai. Ya, pemilu damai. Ini berkaitan dengan netizen, berkaitan dengan dunia maya, berkaitan dengan hal-hal yang menggunakan teknologi, gadget. Saya berpesan kepada semuanya bahwa ini harus menjadi pemahaman yang luar biasa dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat data di KPU Bawaslu bahwa yang paling banyak pemilih di pemilu 2024 itu dari generasi milenial. Ya. Kemudian generasi Gen Z. Generasi saya banyak nggak ya di sini? Generasi X banyak ya, yang kelahiran 65 sampai dengan, oh kalau Serdik muda terus itu. Berapa? Jadi kalau menurut hitungan KPU dan Bawaslu yang saya mendapat update-nya bahwa nanti penggunaan, bahwa pemilih itu yang paling didominan adalah generasi milenial sama Z. Pak Danrem, saya termasuk generasi X, karena saya di antara tahun 65 sampai 80 berapa? Saya cuma mau bilang lingkungan kita masing-masing untuk tertib dalam berdunia maya. Yang saya sering bilang, coba Bapak Ibu sekalian tolong dicek ibu jari dan telunjuknya lebih tebal nggak dari jari yang lain. Kita kayaknya bangun tidur bukan ngambil wudhu sholat subuh gitu ya, handphoneku mana gitu. Ada perintah nggak dari komandan yang saya lupa semalam saya tidak baca gitu. Saya cuma mau bilang bahwa generasi yang paling banyak generasi milenial dan X. Kalau saya termasuk milenial dan Z. Saya termasuk X. Karena generasi kita kan banyak yang umur panjang kan pre-baby boomer juga ada. Gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa kejahatan itu ada, yang saya ngajak kepada teman-teman sekalian, yuk kita coba perangi hoax dan post-truth. Hoax itu adalah berita sampah, yang saya bilang sama teman-teman KPU dan Bawaslu beberapa kali kesempatan, tolong kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam pemilu itu adalah menghilangkan berita hoax atau sampah dan post-truth. Artinya begini,
Kalau hoax itu kalau berkaitan dengan pemilu, ketentuan, aturan, segala macam, maka teman-teman KPU dan Bawaslu yang lebih tahu. Kalau ada terjadi di pembicaraan yang ada di masyarakat, maka yang paling harus ditabayunkan adalah teman-teman dari KPU dan Bawaslu. Nah, kalau post-truth itu yang saya bilang, masa di mana kebohongan menjadi kebenaran. Gitu. Ini contohnya Pak Kabitik. Masih jadi Kabitik atau sudah? Masih ya? Masih jadi Kabitik ya Pak Waka ya? Ini contohnya dia pakai baju ini kan, warnanya ini. Contohnya post-truth atau era kebohongan, di mana kebohongan itu menjadi kebenaran. Saya bilang bajunya Kabitik adalah warna putih tua. Bajunya yang dikenakan oleh Kabitik warnanya putih tua. Kan ada yang senyum, ada yang, woi Kapolda gendeng ini, warnanya itu kok dibilang putih tua. Tapi karena saya punya empower untuk mengatakan itu, saya seorang Kapolda dengan bintang 2 dan saya bilang kepada staf saya, bajunya warnanya putih tua. Kalau bahasa Jermannya itu mangka itu. Jadi pada saat saya bilang ke Pak Kabitik putih tua, berulang kali saya sampaikan, yang disampaikan ini maka ada pemahaman, oh iya benar, bajunya warnanya putih tua. Padahal kan jelas-jelas bajunya warnanya hitam. Itu yang harus kita waspadai bersama, berkaitan dengan hoax dan post-truth. Kemudian ada beberapa kasus yang menonjol di 2023, ada 4 napi, narapidana yang lepas dari lapas ya. Ada 4 yang lepas dari lapas. 3 tertangkap, 1 meninggal dunia. Kemudian ada kasus orang bilang oli palsu. Ada nggak sih oli palsu sebenarnya? Kita sama-sama mengedukasi masyarakat nih Pak Dirkrimsus, menjadi pemahaman kita bersama. Yang dipalsukan tuh olinya atau mereknya. Olinya. Jadi olinya komposisinya tidak ada kekentalan 20, SAE itu kekentalan 40. Ini masih ada beberapa terjadi di wilayah kita. Kemudian kasus korupsi di Dinas Pertanian Kabupaten Katingan. Ini kerugiannya 270 miliar ya. Oh, berarti kacamata saya berembun ini. Saya mau berbagi tentang korupsi. Kalau kerugian negara, ini pasalnya berapa? Pasal 2 ayat 1 atau 3, oke? Kalau kerugian 27 miliar, kita ini kan terkadang kalau dengar kata korupsi momok kan ya. Padahal momok itu nama panggilan adik saya, momok gitu. Kalau dengar korupsi jago ini Pak Bakanya, jago nih. Saya mengikuti kegiatan UN, PBB terakhir di Mesir. Tadinya mau ketua delegasinya Pak JA, tiba-tiba Pak JA bilang, Jok nggak bisa saya Jok, karena masih COVID waktu itu. Terakhir di Mesir, kegiatan UN berkaitan dengan penanganan korupsi, Bapak Ibu sekalian, kalau ada ini saya tolong di ini dengan Pak Gresik, bahwa isu internasional terhadap penanganan korupsi itu sebenarnya bukan di tindaknya. Beda dengan tindak-tindak ya. Tindak itu beda dengan tindak-tindak loh. Tindak-tindak itu kan jalan-jalan. Jadi isu dunia itu 2 berkaitan dengan penanganan korupsi. Dengan tidak mengesampingkan bahwa penindakan itu tetap penting. Ya. Isu yang pertama adalah bagaimana kita melakukan recovery aset. Jadi kalau duitnya negara dicolong 100, bagaimana aparat penegak hukum yang lengkap itu, bagaimana kecolongannya negara 100 itu bisa dikembalikan, idealnya 100. Kan ada pengganti, denda pengganti pidana,
segala macam itu dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Jadi isu pertama adalah recovery aset, pengembalian kerugian keuangan negara kepada negara. Gampangannya bercerita adalah bagaimana kalau negara rugi 100, dia harus dibalikan. Kan gitu. Tidak hanya dari sisi siapa yang melakukan atau istilahnya pemidanaan. Itu yang pertama, isu besarnya. Yang kedua adalah pencegahan. Ada sebagian orang yang bilang pencegahan itu mudah apabila kita sama-sama komitmen. Mudahnya apa? Ya kalau tidak boleh dalam pidana korupsi ya jangan melakukan korupsi. Kalau bicara lagi di pasal 1 KUHP ya, Pak Jaksa ya, asas legalitas. Karena aturannya sudah ada, Undang-Undang Tipikor, maka lakukan itu. Jadi kayaknya kita perlu juga berkaitan dengan Tipikor itu jangan menjadikan momok. Momok itu apa ya? Bahasa Kalimantannya apa? Atau bahasa Sampitnya apa? Atau bahasa Katingannya apa? Momok itu apa ya? Hah? Itu bukan bahasa Katingan bukan ya? Bukan ya Pak? Oh, bukan. Jadi pekerjaan korupsi itu sebenarnya bagaimana pembangunan dengan dengan uang APBN, APBD, kemudian ada pendapatan negara bukan pajak, itu harus ada kemanfaatan dengan masyarakat. Jadi korupsi isu dunianya, isu global terakhir, karena belum ada seminar lagi setelah 2021, itu bahwa aset recovery sama ini, atau mungkin dari teman-teman kejaksaan punya data update ya, yang saya ikuti 2021 di Mesir, di SAM LC, itu aset recovery dan pencegahan. Tetapi penindakan juga dipandang perlu apabila kasusnya merugikan dengan kepentingan yang lebih banyak. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang penanganan kasus yang terjadi di Seruyan, atau yang tadi saya diskusi kecil di ruangan itu berkaitan dengan gejala atau fenomena jupuk barange wong sing dudu HE. Nah, bingung kan, Danrem juga sekalian walaupun lahir di mana juga. Gejala yang ada sekarang orang bilang jorah jarah itu ngambil tandan buah segar yang sebagian atau seluruhnya bukan punya hak dia dan itu punya orang lain yang diambil. Jadi berkaitan dengan kasus yang terjadi di Seruyan, kemarin geser di Kotim, kemudian geser di BJAP 2 yang perbatasan dengan Seruyan dan Kobar, kami bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Forkopimda untuk mengaktifkan yang namanya Satgas PKS. Ini Pak, PKS bukan urusannya KPU sama Bawaslu loh, Pak. Jadi saya nggak bilang berkaitan dengan yang tadi dibilang berkaitan dengan partai politik ya, Pak. Saya akan bicara Satgas Penanganan Konflik Sosial, sebagaimana yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Jadi kita harus belajar dengan situasi, kita tidak boleh saling nyalain, karena kalau saling nyalain, teman-teman yang TNI Polri, teman-teman sekalian pensiun 5 kali nggak akan selesai itu nyala-nyalain. Contohnya saya aja deh, kalau saya pensiun, nggak jadi pensiun, pensiun lagi, pensiun, nggak pensiun lagi, untuk saling menyalahkan. Saya minta bantuan dari para Kapolres, supaya bekerjasama dengan Forkopimda di tingkat kota kabupaten, dan kita Polda, Forkopimda Provinsi, berkaitan dengan Satgas PKS. Teman-teman sekalian, dalam ketentuan dalam undang-undang itu dimaksudkan bahwa Satgas PKS itu diketuai oleh Kepala Satgas.
bukan gas LPG 3 kilo loh ya, dikepalai oleh Kasatgas Kepala Daerah. Dengan bagan struktur organisasinya yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut bisa kita lihat dan bisa kita baca. Itu lengkap, itu dia kayak metamorfosa Forkopimda dan kelengkapan lain. Kalau ada asosiasi sawit itu apa namanya? Asosiasi Gapki, kalau tambang apa? Itu bisa masuk di situ. Tujuan di Satgas PKS itu adalah ada 3 pekerjaan besar kita. Yang pertama adalah pencegahan konflik, penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik. Yang menjadi titik berat kita sekarang untuk menjadikan tagline Kalimantan Tengah aman dan nyaman adalah bagaimana kita mencegah konflik. Maka kemarin rapat di Pemprov sudah membuat rencana aksi ya Pak Dirkrimsus ya. Jadi saya minta yang tadi saya bilang, saya berharap bersama-sama kita semuanya untuk melakukan ini supaya tidak ada situasi konflik. Situasi konflik itu situasi yang tidak kita inginkan bersama. Kalau kita bilang masalah perkebunan, masalah sawit sama tandan buah segar hubungannya apa ya? Tanaman sawit pasti punya TBS nggak? Nggak pasti. Kalau bibitnya jelek, sawitnya nggak punya tandan buah segar. Tandan buah segar itu kan yang perindilan-perindilan itu loh. Jadi kalau persoalannya di sawit, maka kita harus mengidentifikasinya dengan jelas. Karena di situ ada undang-undangnya, di situ ada peraturan menterinya, dan di wilayah daerah itu ada peraturan daerah. Pertanyaannya, kita mengalami beberapa perubahan peraturan Menteri Pertanian. Iya Pak. Jadi kita semua karena untuk kemanfaatan masyarakat harus berbicara dulu bagaimana kita mengetahui Satgas PKS dan bagaimana kita mengetahui berkaitan dengan peraturan Menteri Pertanian dan PP-nya. PP itu tahu ya? Kalau dulu zaman saya yang tua-tua ini, kalau Pak Dandre masih muda, kalau zaman saya itu pasti ngerti yang namanya PPO, ayo yang kelahiran 67 pasti tahu ya. Tahu PPO? Ah, ini yang muda-muda pasti nggak tahu nih. Yang seumuran saya tahu lah. Itu yang saya menjadikan concern bersama sehingga Satgas penyelesaian konflik sosial ini saya berharap 2024 bisa bersama-sama kita bekerja sama untuk saling melengkapi bagaimana saat itu bisa merupakan kontribusi bagi Kalimantan Tengah untuk mencegah konflik. Kalau mencegah konflik, maka kita berharapnya pembangunan di Kalimantan Tengah itu harus luar biasa. Kalau pembangunan di Kalimantan Tengah luar biasa, maka di ujungnya adalah kemanfaatan buat masyarakat. Kita bermanfaat buat masyarakat, maka luar biasa kebahagiaan kita, walaupun teman-teman tidak bicara ataupun bicara, pasti ada luar biasa kebahagiaan kita yang tadi saya bilang di awal, kita harus bersyukur dari apa yang kita dapat dari Tuhan, dan kita berbuat buat sesama. Sampai jam berapa Pak Erlan? Kok dia ada 40 halaman ini, lama bener ya? Kemudian berkaitan dengan karhutla, kita juga harus berpikiran dengan cerdas bagaimana karhutla, bagaimana mekanisme berkaitan dengan aturan yang berlaku. Pada saat kita karhutla, kita harus memerlukan statement menyatakan bahwa situasinya karhutla. Itu yang biasanya kita, bahasa Jermannya itu keteter, ketinggalan dengan peristiwa kebakaran. Kalau hutan, kalau cuaca, walaupun sekarang cuaca ekstrim, kita kan sudah tahu kapan cuaca itu kering, kapan cuaca itu
bisa menyebabkan kebakaran hutan. Maka ke depannya saya berharap dengan Bapak Ibu sekalian yang punya ide, punya saran, tadi saya sudah setuju siapa ya, dengan Pak Wakajati, dengan Pak Danrem, ke depan dengan teman-teman media, boleh nggak kalau kita ngajak ngopi bareng? Lah yang nggak suka kopi gimana? Saya tadi berusaha dengan PD-nya bilang sama Pak, saya punya nilai kopi itu, filsafatnya kopi karena kopi tidak pernah memilih siapa penikmatnya. Lalu saya geser, Pak itu kata saya loh Pak, bukan kata-kata saya. Jadi kalau ke depan ada persoalan, potensi persoalan atau hal persoalan yang sudah lama tidak terselesaikan, kita bareng-bareng ngumpul, ngopi. Bisa ya, teman-teman media juga bisa ya. Ada yang hobinya goes, bisa nemenin Pak Danrem dan Pak Kajati. Saya supporter aja. Jadi ke depan masalah karhutla kita harus pikirkan dengan tidak lagi kita berbicara pada aturan yang rigid, tetapi bagaimana kita melakukan lompatan tindakan sehingga kita tidak ketinggalan dari peristiwa karhutlanya. Terus kemudian berkaitan dengan pemilu, kita kan sering dengar nih, kerawanan konflik sosial, money politik, black campaign. Wah, black campaign. Lah kalau yang lawannya black campaign apa ya, Pak? Saya sudah ketemu dengan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dalam beberapa kunker saya juga ngajak dengan yang ada di tingkat kota kabupaten. Pokoknya, bukan pokoknya, kita harus bekerja sama merapatkan barisan semua, termasuk teman-teman media, jangan berikan kesempatan bagi orang, kelompok, atau siapapun untuk mengacaukan Kalimantan Tengah, tidak aman. Setuju ya? Berkaitan dengan pemilu, karena itu pesta demokrasi, kita rapatkan barisan, jangan kasih kesempatan siapapun juga untuk mengacaukan Kalimantan menjadi tidak aman dan nyaman. Setuju ya? Karena itu peristiwa 5 tahunan lagi, kalau itu enggak berjalan dengan gembira, pesta itu kan gembira ya Pak Waslu ya. Jadi saya harap dalam kegiatan pemilu dengan banyak, karena kita punya Gakumdu, maka bisa kita optimalkan pekerjaan Gakumdu, teman-teman dari Krimum, Intel Polda, kemudian dari teman-teman kejaksaan, kemudian dari pengadilan juga, untuk melihat persoalan-persoalan. Tadi saya dengan Pak Bawaslu, kayaknya kita bisa nyenyak tidur ya, mudah-mudahan, amin. Berkaitan dengan pemilu. Kemudian berkaitan dengan kegiatan markas kita, ada beberapa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah. Tentunya ini pekerjaan Pak Kapolda sebelumnya, saya hanya membacakan aja nih, karena saya di ujung, disuruh Pak Karorena, udah datangnya di ujung aja biar gampang rilisnya. Karena pekerjaan itu keberhasilan dari teman-teman semua, dan Pak Kapolda yang sekarang jadi Kapolda Kalimantan Timur. Ada pembangunan rumah dinas, pembangunan lapangan mini soccer, pembangunan tribun lapangan mini soccer, pembangunan toko, coffee shop, ATM UMKM Bayangkari, yang sekarang juga kita perlu merawat dari kegiatan UMKM, karena kalau nggak ada pembelinya, tadi saya bilang dengan teman-teman sekalian, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka syaratnya adalah bagaimana kita punya uang cukup di dompet, karena kalau nggak ada uang di dompet, kita nggak bisa belanja, gitu ya. Nanti saya mungkin minta masukan Pak Wakal atau teman-teman PJU untuk bisa merawat UMKM Bayangkari yang di sebelah gedung Mapolda. Kemudian pembangunan gedung pelayanan BPKB, itu yang di ring road itu ya? Yang BPKB yang Jekan itu yang gabung, BPKB, Jekan sama Samapta. Kemudian renov gedung rumah sakit, pembangunan mes 2 lantai SPN Cilikriwut, pembangunan hanggar helikopter yang sudah kita lakukan bersama, kemudian
pembangunan ruang kelas baru SPN, itu hibah ya Pak ini ya, Pak KSPN sama Kabitq itu hibah, renovasi Barak Dalmas di Samapta. Ya walaupun Samapta kita namanya Samapta tapi secara kelengkapan belum bisa Samapta, begitu juga dengan Brimob ya yang harus menghadapi situasi eskalasi cepat berubah, harus bergerak cepat dalam bentuk kesatuan yang belum ini. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita bisa memberikan pemahaman sehingga yang namanya Samapta dan Brimob bisa bergerak dengan sesuai kebutuhan. Kemudian di tahun 2023 ada 140 personel berprestasi dalam menerima penghargaan atas dedikasinya. Tetapi bersama dengan itu ada 14 personil yang di PTDH. Apa tuh PTDH, Pak Karo SDM? Dia diberhentikan dari tugas kepolisian dan tidak dapat gaji. Kalau PDH dapat kan? Kalau PTDH? Oke. Yang cukup menyedihkan, memprihatinkan kita bersama, selain ada yang berprestasi dengan dibandingkan 14 personil yang dilakukan PTDH, itu penyebabnya salah satunya adalah narkoba. Maka saya sudah perintahkan kepada jajaran Polda Kalimantan Tengah sampai ke ujung, tidak ada lagi personil yang bersinggungan, bergabung dengan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Baik itu pengguna dan baik itu pengedar atau apalagi yang gabung pengguna dan pengedar. Kan beda tuh kalimatnya, pengguna dan pengedar atau pengguna dan atau pengedar. Tapi yang pasti kejahatan narkoba itu adalah kejahatan yang jahat, yang jahat banget karena di sini ada teman-teman BNNP. Begitu susahnya mengrehab, ya Bu ya. Kalau sudah direhab, katakanlah targetnya tercapai, tapi dia kembali kepada lingkungan yang kita tidak pernah bisa prediksi 24 jam, sehari, 7 hari, dalam seminggu, 365 dalam setahun, kalau dia masuk ke lingkungannya lagi, maka proses yang luar biasa yang sudah dilakukan untuk rehab, menditok, ditoknya kebanyakan bisa ini dari sisi fisik, psikisnya kita belum tahu tuh, dunia sadar dan bawah sadarnya, begitu susahnya. Jadi kita bilang, ayo sama-sama kita memerangi, memberantas penyalahgunaan narkotika. Saya berharap ke depan Polda Kalteng bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk bisa memberikan kemanfaatan di masyarakat dan meningkatkan kerjasama ke seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om, terima kasih. Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Tengah. Jadi ketika kami berdiskusi dengan pimpinan Polda Kalteng, kami memiliki pemikiran positif bahwasanya peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus berjalan dan terus profesional dilakukan di Polda Kalimantan Tengah. Capaian-capaian tadi adalah salah satu bukti yang bisa kita lihat tadi. Dari konsep-konsep reformasi birokrasi yang kita lakukan, kami bisa laporkan bahwasanya laporan pengaduan di substansi kepolisian pada tahun 2023 ada sekitar 8 laporan yang kami terima, ada 2 yang kami tolak ketika verifikasi dan 6 kita lanjutkan ke pemeriksaan. Alhamdulillah berkat hubungan baik dan kerjasama, ada yang terbukti maladministrasi, ada yang tidak, tapi semua laporan tersebut telah diselesaikan dalam proses, artinya Polda Kalimantan Tengah beserta jajaran cukup kooperatif ketika bicara tentang aduan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 jajaran kepolisian Resort Kalimantan Tengah dari hasil penilaian
pemenuhan pada standar pelayanan publik, dengan indikasi pemenuhan standar pelayanan publik, kami dapatkan hasil masih ada 4 Kapolres yang kuning. Tapi kami apresiasi di tahun 2023 ini dengan kerjasama yang baik, dari 14 kepolisian resort Kalimantan Tengah, ternyata 14-nya semuanya mendapatkan zona hijau, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Bapak Kapolda. Semoga apa yang hasil survei yang kami lakukan ini bisa menggambarkan apa yang dirasakan masyarakat. Walaupun kami juga di lapangan melakukan wawancara dengan masyarakat penerima layanan, dan hasilnya menunjukkan zona hijau semua, di mana di sini yang agak menonjol adalah Kepolisian Resort Barito Selatan mendapat nilai tertinggi dengan kualifikasi A. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Kapolda. Kami berharap kemitraan kita dalam peningkatan pelayanan publik ini tetap terjalin. Terbukti kita sudah melakukan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan Ombudsman RI. Jadi kami di tingkat provinsi siap untuk mewujudkannya dalam bentuk kerjasama dalam pengawasan pelayanan publik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, apresiasi atas capaian Polda Kalimantan Tengah. Kedepannya mudah-mudahan kerja Polda Kalimantan Tengah bisa dinikmati masyarakat secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perwakilan Kalimantan Tengah, dan selanjutnya tanggapan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Dan koordinasi dengan Polda Kalteng juga, bahkan kita ada tergabung di Sentra Gakumdu yang aktif. Sentra Gakumdu di sana juga ada dari Polda, dari juga Kajati. Komitmen kita sama sekira Pak Polda terkait dengan bagaimana menjadikan paling tidak di pemilu 2024 di wilayah Kalimantan Tengah ini menjadi pemilu yang damai. Sebenarnya tadi juga kita ngobrol-ngobrol, banyak hal yang memang kita juga melakukan setiap pemilu itu ada kita susun indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan, meskipun Kalteng itu secara indeks kerawanannya adalah rawan rendah sebenarnya, tapi itu menjadi warning, tetap menjadi warning bagi kita untuk mengantisipasi potensi itu, baik potensi konfliknya maupun potensi sekiranya ada gangguan di sini, bisa saja dari aspek geografis maupun komunikasi misalnya. Nah, itu yang tadi misalnya distribusi logistik dan sebagainya yang tadi disinggung oleh Pak Danrem. Untuk antisipasi itu kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran KPU juga, karena logistik ini nanti adanya di ranahnya di KPU. Nah, kita juga memberikan masukan terkait dengan aspek pengamanan, misalnya penyimpanan dan sebagainya, dari gangguan cuaca dan termasuk misalnya distribusinya. Nah, kemarin kita juga menyarankan supaya tetap ada dari unsur pihak keamanan, ada dari TNI, Polri. Hal lain juga yang mungkin juga apresiasi dan respek juga bagi kami, terutama wilayah Kalimantan Tengah, soal tadi disinggung soal netralitas. TNI Polri, kami percaya itu, sangat netralitas itu, tidak, kami belum juga menemukan ada indikasi dan sebagainya, tetap itu tetap dipegang, terima kasih juga tetap dilakukan, dan itu tadi komunikasi dan koordinasi terus berjalan di jajaran pihak kepolisian. Bahkan ada sarana tadi untuk komunikasi kita yang sarana Gakumdonya tadi, dari kejaksaan, dari kepolisian juga kita melakukan komunikasi dan koordinasi itu, sehingga kita berupaya untuk meminimalisir. Kemudian terakhir juga saya kira juga yang penting, memasuki masa kampanye sejak 28 November kemarin, kita juga selalu mengimbau ke peserta pelaksana kampanye untuk selalu mengurus misalnya STTP. Di sisi lain juga dari kepolisian juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kampanye. Nah, menghadapi kampanye dalam bentuk rapat umum nanti di Januari, tanggal 21, saya kira ini sangat strategis dan penting berkenaan dengan itu. Sehingga STTP dan sebagainya menjadi hal yang sangat penting, saya kira bagi kita semua.